Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang keempat dari bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah atau tanggal berapa sekarang? Tanggal 30 atau malam 30 ya. Tanggal 30 malam 31 dari bulan Mei tahun 2025. Kita alhamdulillah kita bisa lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita mengkaji, mengambil faedah dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kita sudah sampai pada bab nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu artinya pembatal wudu. Ya, jadi kita sudah maklum tentunya itu artinya pembatal wudu. Nah, sini langsung saja. Qala al-muallif rahimahullahu taala atau qala asy-syaikh rahimahullahu taala bab nawaqidul wudu. Bab pembatal wudu. Ya, nawaqid ini artinya bentuk jamaknya, jamak dari bentuk dari naqid. Nawaqid itu jamaknya, kalau mufradnya adalah naqid, artinya yang membatalkan wudu. Jadi pembatal wudu. Jadi an-naqdu fil ajsam ibtalu tarkibiha. Jadi dalam pada badan kita ini artinya batal dia. Jadi batalkan, bisa kalau kita berwudu berarti batal wudu kita, atau batal misal sesuatu kita lakukan, misal batal sholatnya atau seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan wan nawaqid isma. Jadi pembatal wudu ini ada dua bentuknya, yaitu ada hadas yang dengan sendirinya wudu itu menjadi batal, atau juga yang kedua yaitu sebab-sebab yang dengannya itu berat kemungkinannya ada keluar sesuatu dari hadas itu, seperti kita tidur, dan juga kita di sini almasu artinya menyentuh sesuatu. Ya, nanti ada dijelaskan di bawahnya tentunya. Jadi dengan sendirinya keluar, misalnya keluar hadas itu langsung batal wudunya. Atau juga ada sebab-sebab yang dengannya nanti akan bisa keluar dari ima itu mungkin buang air anginnya atau buang air kecil dan sebagainya, ada keluar gitu karena sebab kita keluar sesuatu dari dua jalan itu, karena sebab mungkin kita tidur atau juga karena kita menyentuh atau memegang sesuatu. Nah, adapun pembatal wudu ini dari dalilnya adalah misalnya seperti yang ada dalilnya misalnya seperti ghaid, artinya kita buang air besar. Nah, kemudian al-baul, kemudian juga keluarnya madi. Jadi keluarnya tiga hal itu ya tentu otomatis dia akan batal wudu kita. Nah, adapun ghaid ini telah sabit ya dia adalah membatalkan wudu tentunya dengan Al-Qur'an, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah juga ijma. Kemudian juga buang air kecil atau baul atau kencing, ya itu juga telah sabit dia adalah membatalkan wudu berdasarkan sunnah dengan ijma. Dan kias ini juga dikiaskan di atas, itu adalah seperti buang air besar tentunya juga. Nah, kemudian juga madhi. Nah, madhi ini juga sabit dia ada termasuk pembatal wudu berdasarkan sunnah, ada hadisnya dalil dari sunnah dan juga ijma. Ya,
dan juga kias atas itu adalah tempat sama keluarnya dari jalan depan atau kubul. Nah, kemudian juga membatalkan wudu adalah keluarnya jadi darah istihadah. Jadi darah istihadah. Jadi ini tentunya telah sabit bahwa keluarnya darah istihadah itu membatalkan wudu itu sebagaimana diriwayatkan oleh ada hadis oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah istihadahnya Fatimah binti Abi Hubais. Ya, seperti Rasulullah katakan, "Fatawaddai wasalli fa inna ma dzalika irqun." Jadi, kalau keluar darah istihadah itu pada itu terus-menerus Rasulullah menyuruhnya fatawaddai, artinya hendaklah engkau berwudu. Jadi tentu itu berarti batal wudunya. Jadi pada setiap mau salat itu wasalli fa inna ma dzalika irqun, itu adalah ya ada karena sebab ada urat yang terputus di dalam rahim wanita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pembatal wudu berikutnya adalah tadi sudah ya, jadi buang air besar, buang air kecil, kemudian mandi, kemudian damul istihadah, kemudian juga kita tidur. Nah, tetapi masalah apakah wudu kita batal karena kita tidur? Nah, ini anak teringat ada pertanyaan Ikhwan kemarin tentang ini. Ya, saya berharap sebenarnya beliaunya hadir, tapi rupanya mungkin karena ada hajat jadi beliau tidak bisa hadir saat ini. Ya, jadi di sini memang beda pendapat ulama. Ya, ta'aradatil ara', jadi pendapat-pendapat ulama itu ada sedikit berselisih atau bertentangan. Ada maka waqtalafat fihi al-madzhab. Jadi juga para ya, imam mazhab itu, imam mazhab yang empat itu berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya, ada yang berpendapat, sebagian para ulama-ulama itu, imam mazhab itu ada berpendapat bahwasanya tidur itu membatalkan wudu, baik dia tidurnya sebentar atau tidurnya lama. Jadi kata mereka, fa ba'duhum yara an-naqdu min qalilihi wa kathirihi. Jadi sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya dia membatalkan wudu, baik itu tidur yang sedikit atau sebentar atau dia lama. Ya. Sementara sebagai pendapat ulama lagi, mereka mengatakan bahasanya tidak membatalkan wudu. Pada dasarnya tidak membatalkan wudu. Ya. Ya, jadi pada asal itu tidur itu tidak membatalkan wudu. Adapun jumhur, pendapat jumhur ulama, mereka menjamak dua hal ini. Jadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Nah, ada jumhur ulama berpendapat menggabungkan dua pendapat ini, khilaf para ulama ini. Jadi mengatakan bahasanya tidur yang lama itulah yang membatalkan wudu. Ya, adapun tidur yang sebentar itu tidak. Ya, nanti ada dijelaskan tentunya. Nah, kenapa di sini dijelaskan bahasanya pembatal wudu itu karena kalau kita lama tidurnya, jadi sampai sudah tidak teringat lagi apa-apa gitu. Karena memang ada sebagaimana dalam kitab Matan Abi Suja itu dijelaskan di sana bahwasanya dibawakan hadis, ya dibawakan dari jadi al-ainu wika usahi sahi. Jadi mata ini al-ainu wika usahi. Jadi mata ini adalah dia adalah kunci daripada lubang dubur itu. Jadi gitu. Jadi kalau tertutup berarti nanti akan terbuka. Jadi masih tidak bisa dikontrol lagi atau lupa kita bahwa itu apakah luar sesuatu dan tidak sebaik baik itu berupa gas atau kentut dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Maka di sini jelaskan bahasanya ini khilaf ulama di sini. Insyaallah jadi akan dijelaskan bagaimana pendapat ulama ini dengan dalil-dalilnya. Nah, di sini penulis membawakan ada hadis yang ke-61. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik, ya kita semua sudah ketahui Anas bin Malik ini adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu yang membantu Rasulullah SAW. Diserahkan oleh ibunya, ya Rasulullah, huwaidimuka, ini adalah pembantu kecilmu. Jadi subhanallah, Anas bin Malik itu Allah berikan keberkahan, ya berkat dia berkhidmat kepada Rasulullah SAW, menjadi membantu Rasulullah, mengurus keperluan Rasulullah sehari-hari, ya sampai didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma aksir malahu wa tawil umrahu. Jadi Allahumma, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan juga panjangkanlah usianya, dan barik fihima. Jadi dan berkahilah pada kedua, jadi pada harta dengan usianya. Usia anak ini sampai 100 tahun.
dan anaknya itu banyak sekali. Ya, jadi sampai pada suatu ketika datang itu pergi haji atau umroh haji Anas bin Malik dengan 100 orang. Jadi begitu banyaknya anak keturunannya dari Anas bin Malik ini karena berkat doa Rasulullah SAW. Ya, kita langsung kembali lagi di sini dari hadis ini. Jadi dia berkata, "Kana ashabu Rasulillah SAW ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un." Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Darqutni wa asluhu fi Muslim. Jadi Anas bin Malik cerita gini jemaah, bahwasanya sahabat Rasulullah SAW dahulu, jadi para sahabat Rasulullah SAW dulu pada zaman beliau SAW, pada zaman Nabi, mereka itu yantazirunal isya, mereka itu menunggu waktu isya. Ya, menunggu waktu isya sampai ya kepala mereka tuh terangguk-angguk seperti itu. Jadi mereka menunggu isya, kapan ini sholat isya ini. Rasulullah menunggu Rasulullah SAW sholat, keluar dari kamarnya untuk sholat isya bersama mereka. Jadi mereka menunggu. Ya, saking lama yang menunggu itu sampai kepala mereka itu jadi terangguk-angguk begitu. Jadi terangguk-angguk. Jadi karena sudah ngantuk, ya tadi sampai ngantuk sampai seperti itu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian diqamatkan, mereka summa yusallun, mereka pun begitu azan dan iqamat, mereka tentu tersadar kembali, jadi mereka langsung sholat dan tidak mereka berwudu lagi. Nah, jadi seperti itu. Ini derajat hadisnya sahih tentunya. Nah, di sini jemaah coba untuk kita perhatikan sedikit. Jadi di sini dalam di hadis yang asal itu dalam Sahih Muslim seperti ini lafaznya, di kanu yantaziruna al-isya'a fayanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Jadi waqad sahu at-Tirmidzi wa Darqutni. Jadi bahkan di sini dikatakan mereka itu menunggu waktu sholat isya, jadi untuk ditegakkan sholat isya, di iqamah sholat isya, fayanamun, mereka itu tidur, ya sampai mereka ketiduran, ya. Cuma dijelaskan dalam hadis lain tadi, mereka tidur dalam keadaan dalam duduk, sampai akhirnya ya terlihat terantuk-antuk gitu, sampai ya mungkin begitu atau terantuk begitu kepala mereka, saking lamanya mereka menunggu Rasulullah keluar untuk sholat bersama para sahabat. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita ambil dulu, jadi ada mufradul hadisnya untuk kita lebih memahami dengan baik ini. Jadi fi ahdihi, jadi ala ahdihi, jadi al ahdu itu artinya az-zaman, jadi pada zaman hidupnya Rasulullah SAW. Ya, jadi bisa seperti contoh yuqal kana dzalika ala ahdi fulanin, jadi itu terjadi pada zaman hidupnya si fulan, gitu. Jadi maksudnya ahdi itu artinya pada zaman, jadi pada waktu hidupnya si fulan, ya ai zamanihi, ya jadi seperti itu. Nah, di sini ada sedikit yang taziru, itu artinya maknanya kalau mungkin di bahasa terjemahkan itu yang mereka menunggu-nunggu. Artinya di sini yataraqqabuna hudurahu li ada'is shalah. Jadi mereka itu para sahabat itu menunggu-nunggu. Mereka menunggu, ya melihat-lihat sambil menunggu, ya duduk-duduk sambil menunggu hadirnya Rasulullah SAW untuk melaksanakan menegakkan sholat bersama para sahabat untuk sholat isya. Ya al-isya di sini ya itu awal pertama kali masuk waktu isya itu adalah tatkala hilangnya rona merah atau warna merah di sebelah barat sana. Jadi seperti itu isya. Jadi kalau sudah hilang rona merah atau di ufuk barat sana, maka itu sudah berarti sudah masuk waktu sholat isya. Ya, jadi seperti itu. Nah kemudian di sini dikatakan, yakni tahfiqa, yakni tahfiqu artinya jadi bikasril fa, jadi tahfiq artinya tuh tamilu minan nu'ah. Jadi ya seperti itulah kalau mungkin di lafaz. Jadi sampai mereka terantuk-antuk gitu kepalanya itu, saking lamanya mereka menunggu Rasulullah SAW untuk keluar sholat isya bersama mereka. Jadi mereka tidur dalam keadaan sambil duduk. Ya, jadi maka tadi dikata dalam hadis Sahih Muslim itu yanamun summa yusalluna wala yatawaddu. Jadi mereka tidur, maksudnya tertidur, mereka tidur dalam keadaan duduk, kemudian ya tapi tidak hilang sama sekali kesadaran mereka, karena hanya sekadar ya terangguk-angguk begitu, terantuk-antuk begitu kepala mereka. Ya,
Nah, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini jemaah? Ini yang penting untuk kita ambil faedahnya di sini. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang kita bisa ambil dari sini? Bahwasanya an-naum al-yasir minal jalisi la yang qutul wudu. Nah, ini jelas. Jadi artinya hikmah atau hukum yang kita ambil dari hadis ini bahwasanya tidur yang sebentar itu, yang tadi itu jadi sampai hanya sekedar terantur-antur seperti itu, atau apalagi dalam keadaan sambil duduk, ya, atau mungkin juga bisa sambil kita bersandar dan sebagainya. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian yang kedua, an-naum al-katsir naqidun lil wudu. Nah, adapun tidur yang sampai mungkin ya mungkin apa ya, sampai mungkin kalau mungkin sebagian orang mungkin sampai ngorok gitu, jadi sampai sudah lupa, sudah jadi tidak itu. Nah, itu tidur yang seperti itu maka itu membatalkan wudu, ya. Karena kenapa? Lima taqarrara fi nafsi sahabi ar-rawi. Jadi sebagaimana telah tetap pada jiwa atau yang dipahami oleh sahabat yang jadi Anas bin Malik ini. Jadi dia ceritakan para sahabat ini. Jadi kalau tidur yang sebentar tadi tidak bagus, tapi kalau tidur yang lama, maksud tidur yang lama dalam artian tidur yang lama sampai dia lupa, jadi sampai maka kadang sebagian orang mungkin sampai ngorok, nah maka itu akan membatalkan wudu. Nah, ada tidur tadi hanya sekedar sampai terantuk-antuk seperti itu, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga yang ketiga dalam hadis ini at-taharatu minal hadasi syartu sihhatis shalah. Syartu sihhatis shalah. Jadi tentunya kita bersuci dari hadas itu adalah syarat daripada benarnya atau diterimanya salat, sahnya salat kita. Nah, ya makanya kalau tidak ada wudu berarti tentu hal ini adalah wajib kita untuk bersuci kembali agar sah sholat kita, karena memang itu adalah kuncinya sholat itu adalah at-tahar atau kita berwudu. Kemudian di sini juga jemaah yang keempat kita ambil dari hadis ini, disukainya sebenarnya kalau sholat isya itu memang diakhirkan, ya. Jadi sholat isya itu memang sebenarnya sunnah itu diakhirkan. Ya tentunya la yashqa dzalika 'alal ma'mum atau 'alal jamaah. Jadi tentunya ini juga hal tidak memberatkan jemaah. Nah, misal seperti ini contohnya, maaf kalau itu kita pahami, misalnya bisa ada pengajian dan sebagainya. Kadang-kadang melihat untuk masalah dan sebagainya oleh yang menyampaikan pengajian atau apa, jadi bisa aja ditambah waktunya. Jadi ditambah pengajian setelah mungkin setelah azan kita tambah lagi tadi waktunya. Jadi yang agar mungkin sempurna penyampaian mungkin suatu kajian atau bahasa dan sebagainya. Jadi tidak mengapa jemaah, karena yang ada sunnahnya. Jadi istihbab di sini bahasakan oleh saya di sini, istihbabu ta'khiris salati salatil isya ala an awali waktiha. Jadi bahkan sebenarnya disukai atau ya sangat disukai atau disunnahkan kita mengakhirkan waktu salat itu dari waktu yang pertama atau waktu awal waktunya. Jadi seperti itu. Ya sebagaimana faqad jaa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu ay yu'akhiral isya. Jadi wa yaqul innahu la waqtiha laula an asyqa ala ummati. Nah, ini dia bahwa Rasulullah SAW dalam hadis sahihain, jadi hadis Imam Bukhari Imam Muslim, Rasulullah SAW sendiri bahwasanya beliau suka. Jadi beliau yastahibbu, jadi menyukai atau mensunahkan untuk diakhirkan isya itu. Sampai beliau mengatakan bersabda, innahu la waktuha, inilah sebenarnya waktu sholat isya itu. Jadi yang diakhirkan, ya. Laula an asyqa ala, seandainya tidak memberatkan umatku. Jadi memang sebenarnya itu sholat isya itu memang disunahkan untuk diakhirkan seandainya tidak memberatkan umatku. Ya, waktu itu tadi para sahabat itu sampai ketiduran, sampai terantuk-antuk tadi, sampai sudah hampir menjelang larut malam. Nah, baru Rasulullah keluar, maka beliau katakan innahu la waktuha, inilah sebenarnya waktu isya itu yang disukai itu, seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga di sini jemaah, nah ini mudah-mudahan kita juga ya jemaah di sini sebagian tentunya barakallahu fikum. Jadi di sini bagaimana kita lihat, jadi dari hadis ini hirsus sahaba ala al-buqa'i fil masjid intidharan lis-shalah wa fadlu intidharuha. Jadi wa fadlu intidhariha. Jadi dulu para sahabat jemaah subhanallah, ya mudah Allah berikan kita juga kemampuan untuk itu. Ya tentu hasba zuruh dan juga
untuk tergantung keadaan dan hal kita tentunya. Jadi dulu sahabat itu mereka tuh bersungguh-sungguh untuk mereka tuh berada di masjid menunggu waktu-waktu sholat. Jadi apalagi misalnya antara isya seperti ini, isya dan maghrib sampai isya ditunggu. Jadi seperti itu sahabat dahulu seperti itu. Ya juga perlu kita pahami sama. Kalau dulu para sahabat umumnya gitu, ada dalam banyak hadis yang lain juga, mereka tuh biasanya asyaknya tuh sebelum maghrib. Jadi mereka makan malam itu sebelum maghrib. Ya, jadi seperti itu. Dan sebenarnya telah diteliti oleh dokter sekarang kata apa kesehatan, ternyata lebih memang sehat itu kita makan sebelum maghrib. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi mereka sehingga ya jadi waktunya luang, jadi panjang, jadi tidak sampai mereka mungkin kelaparan dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kita pahami. Jadi subhanallah para sahabat itu sangat bersungguh-sungguh. Senang sekali mereka berada di masjid sambil menunggu untuk melaksanakan sholat berikutnya. Karena apa? Dan keutamaan menunggu waktu sholat itu jemaah sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu." Subhanallah jemaah. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan kita menunggu waktu sholat, misalnya habis maghrib kita nunggu isya gitu tuh. Jadi apa Rasulullah katakan? Senantiasa salah seorang itu berada dalam sholat. Jadi senantiasa berada dalam sholat. Ya, dia sholat selama sholat itulah yang menahan dia dari keluar dari masjid itu. Jadi betul-betul karena dia menunggu waktu sholat berikutnya. Ya, jadi seperti itu jemaah. Yang umum ini memang lebih banyak yang dilakukan para sahabat di sini pada zaman Rasulullah SAW. Jadi sebagian sahabat atau bagian besar sahabat itu mereka menunggu waktu habis sholat maghrib, mereka tidak pulang ke rumah. Ya kemudian ada hajat yang mendesak dan seterusnya, mereka menunggu sholat isya. Ya karena apa? Mendapatkan bisyarah dari Rasulullah SAW, kabar dari Rasulullah bahasa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu. Jadi senantiasa kalian itu salah seorang itu berada sedang sholat, dalam keadaan sholat, ya fi sholatin, dalam keadaan sholat, selama keberadaan di masjid itu adalah untuk menunggu, karena sholat menunggu waktu sholat itu yang mencegah mereka untuk keluar dari masjid. Subhanallah jemaah sekalian. Kemudian juga di sini jawazun nu'asi warukudu fil masjid. Jadi bolehnya memang, ini juga jemaah. Jadi sebenarnya boleh kita itu ya mungkin ngantuk-ngantukan, terkantuk-kantuk atau juga bahkan kita tidur di masjid. Ya, apalagi la siyama lintidhari shalah. Jadi apalagi lebih-lebih tatkala kita memang kita tidur atau mungkin sambil santai-santai berbaring itu untuk menunggu waktu sholat. Jadi dibolehkan. Ya mungkin boleh sambil berdiri atau apaan bersandar atau mungkin duduk tegak dan seterusnya. Jadi itu boleh. Jadi kebolehan. Jadi boleh kita tidur ya untuk menunggu waktu sholat ya, atau berbaring-baring, sekedar berbaring dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Baik, kita yang ketujuh, yang faedah dari hadis ini bahasanya ini ada hilaf ulama tentang masalah tadi. Jadi ikhtilafa al ulama'u fin naum, ini hal yang qudul wudu. Jadi nah ini ada pertanyaan kata saya di sini. Para ulama itu berselisih pendapat ya tentang masalah tidur ini, tentang tidur ini, apakah dia membatalkan wudu? Ya, apakah dia membatalkan wudu? Nah, ala salasati aqwal. Jadi para ulama terbagi pendapat mereka itu dalam tiga pendapat. Fadhahaba ba'duhum ila anna qalilahu wa katsirahu ya naqidun. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidur baik itu tidur sebentar atau tidur yang lama atau maksudnya sedikit atau banyak itu membatalkan wudu. Binaan minhum ala anna nafsan naum. Jadi bahasanya kalau kita sudah tidur itu jadi nanti itu akan batal wudunya. Jadi dengan kita tidur itu sendiri akan dengan otomatis akan batal wudu kita. Jadi baik itu tidur yang sebentar atau tidur yang lama. Ya, tapi perlu dipahami jemaah tadi itu hayahnya itu hayah tidur itu. Jadi kalau tidur dalam keadaan mungkin sambil duduk terpekur gitu, ya duduk itu bahkan hadis tadi itu kita kembali tadi itu sebenarnya tidak membatalkan wudu. Ya itu pendapat pertama. Kemudian juga wa dhahaba ba'dhum ila annahu la yanqudu qaliluhu wa la kathiruhu. Ada juga yang berpendapat tidak batal kok. Baik itu tidur yang lama atau tidur yang sebentar, jadi tidur yang banyak atau tidur yang sedikit. Jadi maksudnya lama, jadi lama waktunya atau sedikit. Jadi tidak membatalkan. Ya.
Jadi, nah ini malam yatahaqqaq khuruju hadasin. Jadi selama diyakini tidak keluarnya hadas. Jadi diyakini tidak keluarnya hadas. Nah, binaan minhum ala anna nawa laisa binaqin. Karena mereka mengatakan berdasarkan ini bahasanya tidur itu tidak membatalkan wudu, ya. Walakinahu madatul hadas. Jadi dia hanya kemungkinan besar akan bisa terjadi hadas. Jadi maksud kentut. Karena kan bisa kita pahami jemaah, kadang-kadang kan orang kalau tidur itu kadang-kadang buang gas itu gak sadar, dan kadang sudah tidur lelap itu kadang-kadang keluar gas dari perutnya atau kentut gitu. Ya, jadi itu di kemungkinan saja. Jadi kemungkinan besar akan terjadi hadas itu keluar buang gasnya. Kemudian di sini wa dhahaba jumhurul ulama ila annal katsira na'am al-mustafil naqidun duna an-naumil yasir. Nah, ini dia ulama, adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidur yang sampai terlelap begitu, tidur sampai terlelap ya, tidur yang lama dan sampai kita terlelap itu ya sampai mungkin kita sampai ngorok ya, itu membatalkan wudu ya. Nah, kalau tidur yang sebentar tadi seperti itu sampai hanya teratur seperti itu, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, walahum tafasil fi tahdidil qalil anil katsir minal katsir. Nah, di sini juga tafsir para ulama. Ini kita bisa buka kitab tentang masalah mazhab tentunya. Jadi mereka punya, jadi ada penjelasan yang lebih rinci bagaimana sih batasan yang sedikit dan yang sebentar atau yang lama tidurnya itu. Ya, al-muhim tadi kita kembali kepada asal tadi. Jadi bayangkan aja jemaah, jadi para sahabat sambil duduk begitu, sambil terantuk-antuk seperti itu, sampai sudah tidak tahan mereka. Ya, tapi masih terjaga. Jadi hanya sebentar seperti itu. Atau kadang-kadang seperti orang kalau misalnya dalam sholat Jumat itu. Kalau Jumat biasanya ada aja berat sekali, memang subhanallah godaan setannya di situ. Ya, orang tuh banyak tertidur sambil tidur sambil duduk gitu, sampai terantuk-antuk seperti itu. Ya, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Jadi seperti itu. Ya, insya Allah itu tidak membatalkan wudu. Ya, jelas tidak sampai kita sampai ngorok dan seterusnya. Nah, baik, barakallahu fikum jemaah. Jadi itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kali ini. Ya, mungkin ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa kita pahami. Ya, jadi nah ini wasifatuhu an-naqidah madhkura fi kutubil ahkam. Jadi dan bagaimana sifat-sifat yang membatalkan wudu tidur ini disebutkan dalam kitab-kitab hukum-hukum dalam perjalanan para ulama tentunya. Nah, tafadhal barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada 2 pekan lagi insyaallah sampai kepada ya ini dia wa hadzal qaul huwal ar-raji alladzi tajtami'u fihi al-adillahnya. Perkataan inilah jadi maksud itu yang tidur yang lama, jadi ya sampai mungkin kita lupa gitu di sekeliling kita. Nah, itulah yang roji, yang di situ juga terkumpul di saat itu tentang dalil-dalilnya tadi di antara yang kita baca tadi hadis yang ke-61 tadi. Baik, jadi seperti itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tafadhal, mungkin ada yang bertanya. Nah. Nah. Iya. Boleh nggak kita menahan ketas dan sholat bersama karena takut batal, terus mengganggu jamaah harus keluar dari barisan. Boleh nggak kita menahan? Oh iya, barakallahu fikum. Iya, hukum asalnya kalau itu tuh sholat itu jadi kita menahan 2 akhbasain itu. Jadi kita dilarang untuk kita sholat dalam keadaan menahan keinginan mau buang air besar dan mau buang air kecil. Ya, ya. Nah, kemudian dalam masalah misalnya kalau kita menahan gas ini seperti tadi, mungkin ada keraguan, ada hadis khusus dalam masalah gas itu. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu kruk-kruk bunyi gitu, apakah keluar dan tidak dan sebagainya, jangan sampai kita berpaling. Jangan sampai kita berpaling sampai kita hatta jadi la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida au tajidu riha. Jadi au yajidu riha. Jadi jangan sampai kita keluar ya, kalaupun ada maksud seperti menahan kentut, ada perasaan ingin keluar kentut tapi kita tahan itu, jangan kita berpaling sampai kita mendengarkan keluar gasnya itu atau kita merasakan baunya. Ya, jadi kalau kita istisqa seperti ini, kita rasa muskilah seperti ini, maka tidak mengapa kita tahan.
Karena yang dilarang tadi itu adalah kalau itu adalah mau buang air besar. Bisa kita bedakan dalam begitu atau juga mau buang air kecil. Tak walaupun juga yang pernah Anda baca di pendapatnya ulama penasihat Syafi'i. Jadi kalau memang masih sampai tidak memudaratkan kita, ya mungkin tinggal rakaat terakhir atau apa tiba-tiba ada sudah kayak gitu tuh. Kalau memang masih bisa kita tahan, kita tahan. Ya, jadi penjelasan ulama pergi itu walaupun juga sebenarnya ini fihi majal untuk kita ya khilaf ulama tentu dalam hal ini. Jadi kalau memang masih bisa kita tahan dan tidak membuat doror buat kita, maka insya Allah bisa kita tahan, ya tidak mengapa, ya. Tetapi kembali kepada kaidah asal. Jadi kalau memang ada itu, kalau sudah batal itu sebenarnya kita keluar saja, karena tidak kita ketahui bagaimana dorornya kalau kita menahan buang air besar, apalagi lebih-lebih buang air kecil, akan banyak dorornya buat kita. Maka lebih baik kita keluar, dan itu insya Allah kita tetap dapat pahala berjemaah, walaupun nanti pun sampai lama kita sholat sendiri dan sebagainya. Ya syukur-syukur kita kembali lagi bisa dapat sholat berjemaah. Jadi tidak mengapa kita batal untuk kalau betul-betul sudah keinginan kebelat mau buang air kecil terutama, atau juga buang air besar. Nah, adapun kalau bisa seperti buang gas tadi itu ada hasil yang terutama itu. Kalau kita ragu gitu kalau terasa berat gitu, kalau bisa tahan tidak mengapa insya Allah. Jadi insya Allah tidak mengapa, karena hadis sebut itu keinginan untuk buang air besar dan buang air kecil, itu dalam hadisnya. Ya, ada pemukir gas tadi ada seperti tadi, pokoknya ditahan gitu. Itu kan dalam bahasa lainnya itu kita tahan. Jadi kalau memang bisa ditahan dalam artian sampai kita, kalau sudah nanti kan keluar sendiri dia, sampai kalau kita iskar gitu sampai kita rasakan keluar gas itu, atau juga kita rasakan baunya, ya gitu kalau ada keraguan. Al-muhim kalau kembali dalam masalah seperti ini ke kaidah hukum asal juga bahasa ini, kalau kita ragu ya udah kita sebaiknya kita tinggalkan, dak majaribu ila malil. Jadi kalau kita ragu udah kita lebih keluar saja. Al-muhim jangan sampai kita kita harusnya punya itikad juga. Kalau seperti tadi kalau batal wudu misalnya mau wudhu tadi, sebaik kita keluar saja, kita keluar bisa kayak gitu. Nah, kita cepat berwudu, kita kembali lagi. Ya, jadi seperti itu. Al-muhim kembali tadi pendapat ulama tadi, yang penting kita tidak doror. Ya, kalau mungkin sekedar gas itu bisa kita tahan, ya